Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Rati Ramusuri, NIM 220324229, kelas R1B, Prodi D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan atau sistem digestif, yang merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi dari Bapak Hendri Didi Harto Eskepners, MPD. Sebelum kita mengetahui bagian-bagian atau anatomi pada sistem digestif, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sistem pencernaan itu. Sistem pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal, yaitu saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh atau disebut dengan proses pencernaan. Sebagai pintu masuknya zat-zat, nutrisi, vitamin, mineral, dan cairan ke dalam tubuh. Sebagai tempat bagi protein, lemak, dan karbohidrat dipecah dalam bagian yang lebih sederhana agar bisa diserap oleh tubuh. Fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan dan minuman yang masuk ke tubuh melalui serangkaian proses pencernaan. Makanan yang awalnya dalam bentuk kasar diubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Yang kedua, mencerna makanan untuk menjadi energi bagi tubuh kita. Fungsi yang ketiga, memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Fungsi yang keempat, absorpsi atau penyerapan nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Yang kelima, eliminasi atau pembuangan sisa-sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Proses pencernaan dilakukan melalui dua proses, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar atau besar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga otot lambung terjadi di rongga mulut dan lambung. Proses yang kedua yaitu proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi merupakan proses pengubahan zat makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Proses ini terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Sebentar kita akan membahas apa saja enzim pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, garis besarnya seperti ini. Seperti inilah organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Anatomi sistem pencernaan, ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu terdiri dari rongga mulut atau disebut juga dengan cavitas oris. Ada faring, esofagus, gaster atau lambung, intestinum tenue atau usus halus, kolon atau usus besar, rektum, dan anus. Ada juga organ tambahan yaitu gigi, lidah, kantung empedu, dan kelenjar ludah. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama yaitu mulut atau cavitas oris. Di dalam mulut mempunyai organ-organ juga tentu teman-teman. Yang paling penting dalam mulut ada lidah. Lidah merupakan organ aksesoris dari sistem digestif yang dibentuk oleh otot skeletal yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah memiliki peran sebagai pengatur letak makanan di dalam tubuh, pengecap rasa makanan dan memindahkan makanan saat dikunyah, dan membantu saat menelan. Fungsi lidah yaitu yang pertama, sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara atau komunikasi. Kalau kita berbicara tentu dibantu oleh lidah untuk melafalkan kosakata yang akan kita keluarkan, huruf-huruf bunyi yang kita keluarkan. Yang ketiga, sebagai pengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan dan mengisap, membantu menyentuh makanan. Lidah memiliki bagian-bagian secara garis besar. Yang pertama, 2/3 bagian depan atau disebut dengan apex, yang ini ya teman-teman, 2/3 itu yang ini, sebagian besar lidah disebut dengan apex, 1/3 bagian belakang atau disebut juga dengan dorsum, yang ini.
Bagian-bagian lidah, yang pertama lidah bagian depan atau apex, memiliki sifat dan ciri-ciri yang sangat fleksibel, bekerja sama dengan gigi dalam pengucapan huruf-huruf, berfungsi membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah. Yang kedua, bagian pangkal lidah atau dorsum, berfungsi untuk mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus. Yang ketiga, frenulum, bagian yang berbentuk selaput atau jaringan tipis yang menghubungkan lidah ke dasar mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Yang terakhir ada papila. Papila merupakan bagian yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Di atas papila terdapat saraf pengecap berupa saraf yang menghubungkan saraf di lidah dengan reseptor di otak. Bagian-bagian lidah yang sensitif terhadap rasa, ya, ini bagian depan ini ada pengecap rasa pahit, rasa asam ini di samping kiri kanan, tapi bagian depan kiri kanan. Setelah rasa manis di ujung lidah, teman-teman, ya, pengecap. Dan terakhir bagian pangkal lidah ini pengecap rasa pahit. Yang ini rasa manis di bagian depan, asam di bagian samping depan kanan dan kiri. Yang ini yang ungu ini, asin di bagian samping belakang kanan dan kiri. Yang kuning ini pahit di bagian belakang, ya. Ini. Selanjutnya ada kelenjar ludah atau liur. Liur itu disebut juga dengan saliva, ya teman-teman. Kelenjar ludah atau liur merupakan kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Produksi air liur dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi dan panas dalam. Kelenjar ludah atau liur mempunyai bagian utama. Ada 4 bagian. Yang pertama ada kelenjar parotis. Terdapat sepasang, terletak di sebelah kiri dan kanan, di dekat depan telinga. Merupakan kelenjar liur terbesar, mempunyai saluran keluar pada papila parotidea. Yang kedua ada kelenjar submandibukaris, terletak di kedua sisi tulang rahang dan berukuran kira-kira sebesar buah kenari. Merupakan campuran kelenjar liur rahang bawah, mempunyai saluran pada Crunculus sublingualis. Yang ketiga ada kelenjar sublingualis, letaknya di bawah lidah kanan dan kiri frenulum linguae dan menuangkan sekretnya ke dalam dasar mulut melalui beberapa muara. Merupakan campuran mukosa dan serosa. Yang terakhir kelenjar liur minor, letaknya di dalam lamina mukosa oral, mempunyai banyak fungsi seperti membasahi kafum oral dengan saliva. Yang ketiga, saliva atau ludah. Saliva adalah cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar ludah pada waktu mengunyah makanan bercampur dengan saliva. Pada waktu mengunyah makanan bercampur dengan saliva dalam mulut. Kandungan saliva mengandung 99,5% air dan 0,5% bermacam-macam diantaranya, yaitu ada kalsium atau zat kapur, fosfor, natrium, magnesium, dan mengandung musin. Mengandung enzim tialin yang memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Fungsi saliva yang pertama melumasi dan membersihkan rongga mulut, mempunyai aktivitas antibakteri, berperan pada pengecapan dengan melarutkan bahan makanan, memulai pencernaan lewat kerja ptialin atau amilasi saliva dan lipase saliva, membantu proses menelan. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Faring atau tenggorokan membentang dari bawah tengkorak sampai ke tulang rawat krikoid yang berada di trakea. Faring berperan untuk pernafasan sekaligus pencernaan. Makanan, udara, air yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring dan masuk ke sistem pencernaan atau pernafasan. Fungsi faring yang pertama menjadi jalan untuk udara dari hidung menuju paru-paru, memisahkan udara dari makanan dan air, mencegah udara tidak masuk ke sistem pencernaan, begitupun agar makanan tidak masuk ke sistem
pernafasan. Berperan dalam proses menelan makanan, mendorong makanan ke dalam kerongkongan, membantu dalam berbicara. Faring bekerja sama dengan otot untuk membentuk suara. Selanjutnya, esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan organ pencernaan berbentuk tabung yang berotot dan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20–25 cm, dimulai dari trakea atau batang tenggorok dan memanjang hingga bagian atas lambung. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis atau katup kecil yang menutup jalur pernapasan ketika menelan makanan atau minuman. Dinding esofagus tersusun dari lapisan otot yang sama dengan lapisan lambung dan usus. Lapisan esofagus terdiri ada 4. Yang pertama ada adventitia, lapisan terluar yang tersusun atas jaringan ikat, berakhir pada bagian ujung kerongkongan yang berbatasan dengan lambung. Kedua, dinding otot. Dua macam lapisan otot esofagus, yaitu otot memanjang pada bagian luar dan otot melingkar pada bagian dalam. Yang ketiga, submukosa. Pada lapisan ini terdapat kelenjar yang menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi sebagai pelumas yang memudahkan gerakan makanan. Terakhir, mukosa, lapisan paling dalam yang tersusun dari sel-sel epitel bertingkat. Fungsi esofagus yang pertama, menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, mencegah laju isi dan cairan lambung, asam klorida, dan berbagai enzim yang bertugas membantu proses pencernaan pada lambung. Terdapat otot berbentuk cincin atau sphincter esofagus yang dapat membuka dan menutup. Otot ini berfungsi mencegah makanan, udara, dan asam lambung yang bergerak ke arah sebaliknya. Sphincter esofagus atau atas menghubungkan hidung dan mulut. Sphincter esofagus bawah terletak pada pertemuan antara kerongkongan dan bagian atas lambung dan menutup agar isi lambung tidak naik menuju ke kerongkongan. Ya, ini sphincter esofagus yang ini. Di sini. Berikut ada gaster atau ventriculus atau stoma, atau disebut juga, ini adalah bahasa ilmiah dari lambung. Gaster merupakan salah satu organ pencernaan yang terdapat dalam tubuh manusia, terletak di antara kerongkongan dan usus kecil, berfungsi untuk mencerna makanan. Otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Berada di antara esofagus dan duodenum, berada di peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Kapasitas normal lambung adalah 1–2 liter. Lambung memiliki lekukan yang dinamakan curvaturia major di sebelah kiri dan curvaturia minor di sebelah kanan. Ini omentum. Kalau peritoneum ini lapisan terluar lambung. Fungsi gaster atau lambung sebagai tempat penyimpanan makanan sampai dapat diproses dalam lambung, pencampuran makanan dengan sekresi dari lambung sehingga membentuk kimus atau bubur, pengosongan kimus dengan lambat dari lambung pada kecepatan sesuai untuk pencernaan dan absorpsi di usus halus, menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Enzim-enzim yang terdapat pada lambung yaitu enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptid dan asam amino. Enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Yang ketiga, asam klorida atau HCl berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Hormon gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Selanjutnya ada intestine tenue atau small intestine atau disebut juga usus halus.
merupakan saluran berbelok-belok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebarnya 25 mm, dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Di dalam tiap villi terdapat pembuluh kapiler dan lakteal atau saluran limfe yang berfungsi untuk transport makanan yang terabsorpsi karbohidrat, protein, dan lemak. Alat pencernaan secara enzimatik dan penyerapan sari-sari makanan ke sel darah. Kenapa disebut dengan alat pencernaan secara enzimatik? Karena di dalam usus halus terdapat banyak sekali enzim-enzim penyerapan zat-zat yang berfungsi untuk tubuh kita. Proses pencernaan dan penyerapan di usus halus dibantu oleh pergerakan peristaltik usus. Gerak peristaltik terjadi akibat kontraksi dan relaksasi dinding otot usus halus sehingga menghasilkan gerakan seperti gelombang. Ini adalah kapiler darah yang terdapat di usus halus. Ya, ini gerakan peristaltik ketika ada makanan yang masuk ke dalam usus halus. Fungsi usus halus yang pertama menyerap nutrisi makanan. 90% pencernaan dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. Selain mencerna makanan, usus halus juga menyerap nutrisi dari makanan seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, kemudian diserap dan dialirkan ke dalam darah. Yang kedua, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Usus halus menerima enzim pencernaan dari pankreas dan empedu, lalu menghancurkan makanan dengan enzim sehingga membuatnya lebih mudah dicerna. Yang ketiga, menetralkan makanan. Duodenum mengeluarkan hormon dekretin, dibantu pankreas atau menghasilkan natrium bikarbonat, menetralkan makanan dari lambung yang bersifat asam sebelum mencapai jejunum. Yang keempat, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit seperti natrium. Berperan dalam sistem kekebalan tubuh, usus halus membantu melawan bakteri penyebab penyakit. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Duodenum atau usus 12 jari merupakan bagian awal usus halus, panjangnya 25 cm atau 10-12 inci dan berbentuk huruf C. Seperti ini yang berwarna pink-pink ini. Terdapat muara beberapa saluran yang disebut papilla duodeni atau papilla duodeni mayor atau papilla vateri. Saluran yang bermuara ke duodenum mempunyai saluran utama yaitu saluran empedu yang menghasilkan cairan empedu yang bermanfaat untuk mengubah lemak menjadi emulsi. Yang kedua, saluran pankreas menyalurkan getah pankreas yang berfungsi untuk memecah beberapa nutrisi seperti lemak, protein, dan karbohidrat dengan jenis-jenis enzim yang dimilikinya. Ini. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Usus kosong atau jejunum merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diserap. Terletak di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus kosong 1-2 meter. Pencernaan makanan yang terjadi di usus halus lebih bersifat kimiawi sehingga diperlukan enzim-enzim untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi. Fungsi utama jejunum adalah menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah zat-zat gizi ini diserap seluruhnya, makanan yang telah dicerna akan bergerak menuju bagian akhir usus halus yang disebut ileum. Pada dinding usus halus terdapat kelenjar yang mampu menghasilkan getah usus. Getah usus inilah yang mengandung enzim-enzim pencernaan. Ya, ini adalah jejunum. Ya, enzim-enzim pencernaan di dalam tubuh kita. Kelenjar aliur terdapat enzim tialin atau amilase yang berfungsi mencerna amilium menjadi maltose.
Di lambung terdapat enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, enzim renin yang mengubah konseineugen menjadi kasein, enzim tripsin yang mengubah protein menjadi polipeptida. Ini enzim tripsin terdapat pada pankreas. Ada lipase pankreas yang memulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase pankreas yang mengubah amilum menjadi disakarida. Karbohidrat pankreas mencerna amilum menjadi maltose. Pada usus halus terdapat enzim maltase yang mengubah maltose menjadi glukosa. Laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Lipase mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, sukrase mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Ya, ini tadi berbagai enzim pada sistem pencernaan. Dan masih banyak lagi enzim ya, teman-teman bisa mencari referensinya. Yang terakhir, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, usus penyerapan memiliki panjang sekitar 2-4 meter. Pada sistem pencernaan, usus penyerapan memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, kemudian dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8 atau netral atau sedikit basah dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Di dalam usus penyerapan terdapat banyak lipatan dan lengkukan yang disebut junjut-junjut usus atau villi. Villi berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat diserap sempurna. Selanjutnya usus besar atau intestinum major. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum, kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Lapisan pada kolon atau usus besar yang pertama mukosa. Mukosa merupakan lapisan kolon paling dalam, terdiri dari jaringan epitel kolumnar yang membuat permukaannya terasa halus. Mukosa memproduksi lendir yang berfungsi untuk melancarkan jalannya sisa pencernaan makanan di sepanjang usus besar. Di luarnya terdapat lapisan submukosa. Lapisan ini terdiri dari pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat yang menghubungkan mukosa dengan lapisan kolon lainnya. Lapisan submukosa terbungkus oleh lapisan muscularis propria. Muscularis propria terdiri dari lapisan serat otot visceral yang berkontraksi untuk menggerakkan sisa pencernaan makanan. Kontraksi ini juga dikenal dengan gerakan peristaltik. Lapisan terluar adalah serosa. Serosa memproduksi cairan pelumas pada usus besar yang akan melindungi organ ini dari kerusakan akibat kontak dengan organ pencernaan lainnya. Ya, ini usus besar. Ini lapisannya, ada muscularis, serosa, mukosa ini. Fungsi usus besar yang pertama, menyerap nutrisi seperti vitamin K dan air dari makanan dan minuman yang dikonsumsi yang sebelumnya tidak diserap oleh usus halus. Jadi usus besar ini kayak melakukan penyerapan kembali. Mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Bakteri ini berfungsi mensintesis berbagai vitamin dan melindungi usus dari bakteri berbahaya. Membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat, menyerap zat empedu. Sisa-sisa empedu yang terdapat pada makanan telah dicerna akan diserap kembali oleh usus besar. Menyimpan tinja yang akan dibuang. Yang berikut rektum. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm,
letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar atau BAB. Fungsi rektum letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus, sehingga berfungsi sebagai gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran atau BAB, tempat penampungan feses, mendorong feses untuk keluar, adanya mukosa yang memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengobatan dengan suppositoria dan lavement nutritif. Yang berikut anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peran penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar, seperti M. puborektal merupakan bagian dari otot levator ani, sphincter ani externus atau otot lurik, dan sphincter ani internus atau otot polos. Ya, di dalam sini terdapat otot-otot. Ini sphincter eksternal. Yang berikut organ tambahan pada sistem pencernaan. Ada kantung empedu atau gallbladder. Kantung empedu merupakan organ kecil yang terdapat di sisi kanan perut, tepatnya di bawah organ hati. Di dalam kantung empedu terdapat cairan yang menghasilkan kolesterol, asam atau garam empedu, bilirubin, air, serta zat lainnya seperti kalsium, natrium, dan tembaga. Kantung empedu adalah organ kosong yang terletak di dalam depresi dangkal di sebelah permukaan lobus kanan di bawah hati, yang berwarna biru kelabu. Pada orang dewasa, panjang kantung empedu sekitar 7-10 cm dan berdiameter 4 cm ketika saat penuh. Kantung empedu memiliki kapasitas sekitar 50 mm. Fungsi kantung empedu yaitu menerima dan menyimpan empedu yang dibuat oleh hati melalui ductus hepaticus dan mengeluarkan melalui ductus choledochus ke usus 12 jari, di mana empedu membantu proses pencernaan lemak. Yang kedua, pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum berfungsi memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Fungsi pankreas. Fungsi eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contohnya adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Sebagai kelenjar eksorin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing, misalnya enzim lipase untuk menguraikan lemak, kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, serta amilase untuk menguraikan karbohidrat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Hormon insulin akan glikogen. Glikogen berguna sebagai cadangan energi saat tubuh mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Hormon insulin ini juga penting bagi hati karena membantu hati menyerap glukosa dan menyimpannya sebagai energi ekstra. Saat glukosa dalam tubuh terlalu rendah, hormon glukagon yang akan memecah kembali glikogen di hati menjadi glukosa. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.
Dadah.